kualitas dan kuantitas. Nah, saya berhenti di situ, saudara-saudara ya. Dan sekarang saya mau ceritain yang lain nih. Kalau kepanjangan kasih tanda aja, kasih tanda ya. Mau cerita nih. Ini karena ada hubungan dengan lembaga Alkitab, jadi saya mau cerita nih. Ya, bolak-balik ke Pulau Nias. Ya. Satu ketika di Pulau Nias itu di desa, ya. Saya hobinya itu pagi-pagi lari-lari, segar, udaranya bagus sekali. Di kampung itu lari-lari, kedengaran di rumah itu yang gubuk itu ada nyanyian, puji-pujian pagi-pagi, lari terus. Di situ ada lagi, ya, sedang ibadah. Oke. Tapi kalau ditanya, ya, punya Alkitab enggak? Enggak. Nyanyinya juga setengah luar kepala. Kalau tuh ada kitab nggak ngerti juga, sebagian besar nggak ngerti, mesti bahasa daerah. Jadi karena itu lembaga Alkitab sangat perlu sekali. Nah, saudara-saudara, terus saya mau cerita lagi yang lain nih sekitar firman dan kehidupan sehari-hari. Satu ketika ada dialog dengan anak muda. Biasanya anak muda itu sulit ya untuk diajak ibadah pagi, saat teduh dan sebagainya. Tapi ada seorang masih dini sekali usianya ya, anak wanita tapi cerdas sekali. Dia katakan, teman-teman, it's not a matter of time, it's a matter of heart. Ini bukan soal waktu. Ini soal hati. Kalau hati kita tergerak, kita punya niat, ya, maka waktu bisa diatur. Nah, saya mau menambahkan, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau buat Tuhan, walaupun kecil, sederhana, mau yang pasti-pasti aja deh. Tempatnya ya pasti. Alkitabnya yang pasti, jangan dicari-cari lagi. Waktunya juga yang pasti. Buku nyanyiannya juga yang pasti, jangan cari-cari lagi. Ya. Tentu tidak kaku, seperti hari ini saya nggak bisa jam 7 kan, jam 7 lah di sini. Sebab kalau nggak pasti, nanti iblis mengganggu ya, pada hal-hal kecil dan kita membatalkan untuk beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, Billy Graham pernah dalam khotbahnya memberi ilustrasi yang bagi saya itu sangat tepat, kecil, sederhana, tapi pas gitu loh. Nah, waktu itu Billy Graham bercerita, bapak sama anak laki-laki ada dialog, Pak, kasono Dedi ya, macam-macam lah, nggak tahu lah. Aku mau semangat belajar. Nanti kalau lulus aku minta mobil. Bapaknya pikir, oke, belajarlah yang semangat. Nanti diberi mobil. Nah, ceritanya anak muda itu semangat belajar dan lulus bagus sekali. Lalu dia datang. Bapak, mana mobil? Anak muda kan suka begitu ngomongnya, mana mobil? Oke. Bapaknya memberikan bungkusan. Dibuka, isinya Alkitab. Kesel banget tuh anak muda. Aku minta mobil bukan ini. Bukan saja Alkitab itu dilempar di meja, dia marah. Bapakku sok pintar, bapakku penipu besar, bapakku pembohong, aku tidak suka dia. Oh, dia pergi, benci sama bapaknya. Nah, pendek cerita, saudara, mati bapaknya. Ucuk, dia pulang tuh. Dia sedih juga ya, dia lihat bapaknya di peti mati. Dia lihat Alkitab yang waktu itu dia lempar di meja. Terus dia ambil,
Dia baca-baca, ada tulisan di depan untuk nama anaknya. Ya, buka-buka. Sampai di halaman terakhir terselip sebuah cek seharga mobil. Waduh, dia mulai kaget. Tapi juga dia mulai mengerti, kalau gitu bapakku bukan penipu, bukan. Bapakku mengasihi aku lebih dari yang lain-lainnya. Kesimpulannya adalah oke materi, oke kepandaian, oke mobil, oke. Tapi jangan lupa firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kepandaian, kekayaan itu akan membawa kamu kepada kesesatan. Sebab itu firman Tuhan itu sangat-sangat perlu. Tapi bapaknya udah mati. Nah, buat kita semuanya yang masih hidup ini, kesimpulannya adalah betul-betul supaya firman Tuhan itu mengiringi kehidupan kita. Saudara-saudara, sebetulnya mau cerita lagi, tapi udah kepanjangan kali ya. Tambah satu lagi nggak apa-apa ya? Ini bonus. Kita mau menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ibu Teresa, saudara-saudara, yang tua bongkok gitu, begitu menunjukkan kasihnya. Orang yang sudah sakit berat, udah bau, dia tolong, dia bopong, dia rawat. Lalu ada yang mengatakan, ibu bodoh banget. Entar lagi juga mati, ngapain diurusin. Justru sebelum dia mati, supaya dia merasakan kasih sayang, walaupun tinggal sedikit. Lalu dia mengatakan juga, saudara-saudara ya, aku ini kecil, nggak punya kemampuan banyak, seperti pensil yang kecil. Tapi masalahnya, pensil yang kecil itu di tangan siapa? Kalau di tangan Tuhan Yesus, walaupun kecil, pasti bisa ditulis untuk kalimat-kalimat yang bagus, pasti bisa dipakai menggambar yang indah. Masalahnya adalah hidup ini kecil. Hidup Anda kecil atau besar? Pensil atau spidol? Jangan marah ya, barangkali cuma pensil. Hidup aku pensil yang peot kali. It's okay. Tapi kalau di tangan Tuhan Yesus, betapapun sederhananya kita, pasti bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, pulanglah saudara-saudara, renungkanlah firman dalam hidup Anda. Hidup Anda dalam firman Tuhan. Bergantunglah pada kuasa Roh Kudus. Punya niat untuk yang pasti-pasti aja yang dipersembahkan bagi Tuhan.